Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wa la quwwata illa billah. Bagi tidak ceramah ada di sini, tapi ingin mengartikan sebagian wasilah daripada Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Bagi yang hadir. Usikum ya awladi wa nafsi khususan wa kafatil muslimin wal mu'minin umuman taqwallah rabbil alamin fa innaha wasiyatullah lil awwalin wal akhirin wa taqwa ala thalath maratib ittiga al ma'asi al muharramat wa huwa fardun lazim al-ittiga min al umur al mushtabihat wa huwa wara'ul hajiz al-ittiba' al-fudul al-mabahith wa huwa zuhdul zahid. Aku wasiatkan kepada anakku, diriku khususnya, dan kepada kaum muslimin dan mukminin umumnya untuk melaksanakan takwa Tuhan semesta alam. Karena sesungguhnya takwa itu wasiat Allah terhadap orang-orang dahulu dan orang-orang yang mendatang. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah menyatakan, aku sudah wasiatkan kepada orang yang aku berikan kitab dahulu dan juga kalian semuanya. Wasiat apa itu? Bertakwa kepada Allah. Sehingga diwajibkan wasiat takwa ini pada setiap khutbah Jumat, pada setiap khutbah hari raya, khutbah khusuf. Tanpa ada wasiat takwa kepada Allah, tak sah khutbah. Inti daripada nasihat khutbah mengajak manusia takwa kepada Allah. Itu yang harus kita wasiatkan kepada setiap anak-anak kita, kepada setiap kaum muslimin, karena itu wasiat Allah. Apa itu takwa? Takwa itu imtithalul awamir wal intihaa min manahi waz zawajir ma ish'ar ta'zim lillah subhanahu wa ta'ala zahiran wa batin. Melaksanakan perintah Allah, baik yang wajib, berusaha untuk juga melaksanakan perintah yang sunnah, meninggalkan larangan Allah, baik yang haram maupun yang makruh. Itu semuanya dilaksanakan bukan karena ingin dipuji, bukan ingin diakui, bukan ingin dihormati, karena mengagungkan Allah, karena kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara zahir dan secara batin. Saudara, sholat melaksanakan perintah Allah, sujud tawadhu kepada Allah, tapi hati sombong, belum takwa, saudara. Kenapa? Dia takwa secara zahir tapi tidak takwa secara batin. Dia ceramah, saudara, bagus, yang dibawa ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, bagus, tapi ceramahnya ingin dipuji sama orang, berarti belum takwa. Takwa itu adalah ada yang zahir, ada yang batin. Apa itu takwa batin? Ta'zim, mengagungkan Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar Allah, itulah takwa hati. Kalau Anda sholat asal-asalan tanpa khusyuk, Anda takwa zahir tapi tak takwa hati. Kalau Anda baca Quran asal-asalan tanpa ada tadabbur, memahami, merenungi maknanya, Anda takwa zahir tapi Anda tidak takwa batin. Kalau Anda ceramah yang enak tapi Anda tidak ikhlas, bukan karena rahmah kepada kaum muslimin, maka Anda hanya takwa zahir tapi Anda tidak takwa batin. Takwa itu zahir dan batin. Itu wasiat pertama.
Kenapa? Karena dari takwa ini kamu akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Itu mau rezekinya lancar lewat takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki lancar takwa. Kita kan enggak, kita balik. Siapa orang yang takwa kepada Allah, semua urusannya ada jalan keluarnya, enggak ada yang mampet, enggak ada yang macet. Kemudian rezekinya tanpa susah payah, tanpa disangka-sangka. Bukan karena perhitungan, bukan karena ada ekonomi, tapi dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa dulu. Itu ada ada syarat itu. Berarti ada jawab. Siapa yang bertakwa bakal akan mendapatkan jalan keluar dalam segala kesulitannya. Dan dia akan rezekinya dimudahkan oleh Allah. Kalau kita kan enggak, minta rezeki mudah baru takwa. Kalau toko saya laris, insya Allah saya istiqomah di pengajian. Kalau anak punya sepeda motor, insya Allah saya akan istiqomah salat berjamaah. Inti balik. Takwa yang benar, rezekinya akan dilancarkan, jangan dibalik. Pingin apa Anda? Pingin kemuliaan, mulia akhirat, dunia akhirat itu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, itu Habib Abdurrahman. Anda baca tadi itu ada dengarkan Habib Abdurrahman jadi pejabat mulianya? Enggak. Karena kekayaannya? Enggak. Karena ketenarannya? Bukan. Apa yang Anda dengarkan tadi? Karena takwanya. Walaupun ratusan tahun meninggal tapi mulia. Mana itu raja-raja dulu yang zalim itu? Selesai. Mana itu orang-orang yang kaya yang kikir tadi itu? Selesai, saudara. Ya ini kemuliaan sampai akhirat, saudara. Bahkan nanti di hari kiamat pun akan didampakkan bagaimana kemuliaannya. Karena akramul nas wa azzun nas wa asyrafun nas ahlul ilm wa ahlul ma'rifah billah wa ahlul taqwa wa ahlul ta'ah. Manusia yang paling mulia itu bukan karena titel, bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, tapi mereka ahlul ilm, ahlul ma'rifah, ahlul hikmah. Yarfa'illahum alladhina amanu minkum walladzina utul ilma yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Inna akramakum indallahi. Mereka yang diangkat derajatnya Allah, mereka yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan berebut jabatan, jangan berebut kekayaan. Jadilah orang yang istiqamah ahli takwa, maka kamu bukan dimuliakan manusia, tapi kamu langsung dimuliakan oleh Rabbul Alamin, Allah Subhanahu. Nggak bisa dilengsarkan, nggak bisa digoyang. Kira-kira ada yang bisa menggoyang Habib Abdurrahman Ridwan? Nggak bisa. Dicemarkan nama baiknya? Nggak bisa. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin apa ente? Dengan tak ente kepingin masuk surga, surga itu dibuat untuk tempatnya orang takwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Takut dari neraka. Neraka itu disediakan bagi orang yang enggak takwa. Karena itu, wa in minkum illa waridha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadaru zalimina fiha. Wasiat pertama, takwa Allah. Takwa ini yang harus kita wasiatkan sama anak kita. Kita enggak wasiat sama anak kita pabriknya, tokonya, titelnya,
Inti titel, inti taruh titel, inti S1, S2, S3, S cendol, S apa aja. Tapi kalau tanpa takwa, inti akan terpuruk derajatnya kamu. Tapi kan anak punya orang tua, orang-orang yang takwa. Mana mungkin karena orang tua makan anak bisa kenyang? Nggak bisa. Orang tua alim pasti anaknya alim. Belum tentu. Kalau anaknya nggak makan, dia kelaparan. Kalau anaknya nggak minum, dia kehausan. Kalau anaknya nggak belajar, nggak bisa jadi alim, walaupun orang tuanya alim. Kalau anaknya tidak taat kepada Allah, nggak mungkin akan jadi mulia, walaupun nasabnya bagus. Jangan sekali-kali kita jadi orang yang bodoh, punya nasab yang bagus, tapi tidak kita jaga kemuliaan dari itu karena kita menjadi orang maksiat kepada Allah. Awas, hati-hati. Awas, bukan didikan orang tua kita itu. Lasna wa in ahsabuna syarufan yauman 'alal ahsabi nattakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla fa'al. Bukan tipenya kita para sadah, bukan tipenya kita para sayyid, walaupun nasabnya mulia, kemudian kita cukup mengadakan nasab dan tidak takwa kepada Allah. Enggak. Tapi kita prinsipnya adalah kami akan terus membangun apa yang dibangun oleh datu-datu kita. Kami akan berkata dan kami akan berbuat apa yang diperbuat oleh mereka dan dikatakan oleh mereka. Sallallahu alaihi Muhammad. Biar senang orang tua Anda. Orang saudara kalau membanggakan orang tuanya tanpa dia tadi itu menjaga kemuliaannya, itu sama dengan mencoreng nama baik. La in fakharta bi aba'in dawi syaraf la sadaqta walakin bi sama waladi. Memang orang tua kamu patut dibanggakan, tapi pakai hukum balik. Apakah orang tua kamu nggak kecewa punya anak seperti kamu, punya cucu seperti kita? Rotipnya orang lain yang baca, kita baca magazin. Kitabnya orang lain yang mengartikan, kita nggak paham. Kita tuju bahasa paham, tapi bahasa kita nggak paham. Air, ya Tuhan, air. Karena itu awas, hati-hati. Ma yanfa'ul asru min hashimin idza kanat nafsu min bahilah. Nasabnya Bani Hashim, tapi akhlaknya akhlak orang jalanan. Nggak bisa. Idza lam takun nafsu syarifi ka aslihi famadha alladhi yuni rifa'ul manasibi. Kalau memang manusia tadi itu tidak seperti datuk-datuknya, ente dipanggil apapun tidak akan menjadi mulia, saudara. Kamu dipanggil yang mulia, yang terhormat, yang kamu nggak akan menjadi mulia. Kemuliaan adalah karena takwanya kamu kepada Allah Subhanahu. Karena itu awas, hati-hati. Awas, ada amri mal mar'u illa itu dini. Wala tatruki taqwa tikalan 'ala an-nasab. Wa qad rafa'a al-islamu Salman Farisin. Wa qad qada'a asy-syirku al-hasiba abalah. Manusia itu nilainya adalah karena takwanya, karena imannya. Jangan sekali-kali meninggalkan takwa kemudian hanya mengandalkan nasab. Nggak boleh. Lihat Salman Farisi, orang ajami, bukan Arab, non Arab, tapi diangkat derajatnya oleh Allah karena imannya, karena cintanya kepada Nabi, karena cintanya kepada ahli bait. Lihat Abu Lahab, nasabnya mulia, pamannya Rasulullah, tapi karena tidak iman maka dijatuhkan martabatnya, masuk neraka jahanam, masuk neraka selama-lamanya. Karena itu ayo kita harus sadari, kalau Anda menjadi turunan orang yang baik, jaga kemuliaan mereka dengan Anda mengikuti jejak mereka, meneruskan ilmunya mereka, meneruskan istiqamahnya mereka. Ini wasiat yang pertama. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Jabi. Anda nggak mau ceramah,
Beliau mengatakan bahwa takwa itu ada 3 tingkatan, ada 3 kelasnya. Nah, sekarang kalau kita mau menjadi orang sukses, hanya tingkat pertama atau tingkat tertinggi. Ente mau jadi orang kaya yang terkaya atau hanya cukup? Nggak mungkin, kita harus menjadi orang bersama, harus menjadi orang yang tingkatannya teratas. Nah, takwa itu ada tingkatan. Pertama, ittiqa'ul ma'asi wal muharramat. Takwa meninggalkan perbuatan dosa dan yang haram. Ini fardu ain. Ini setiap muslim harus ada. Ini wara yang wajib, meninggalkan yang jelas haram, yang meninggalkan yang jelas perbuatan dosa. Nah, yang kedua, takwa meninggalkan yang syubhat, yang nggak jelas halalnya, walaupun tidak jelas haramnya. Syubhat, al halalu wal haramu wa bainahuma umurun mustalihat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li nafsihi wa dinihi. Wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Dengan baik-baik. Ini takwa yang disebut wara'in hajiz. Ini yang akan membendung kamu dari yang haram. Ini betul-betul kamu akan menjadi orang yang sehat batin. Nggak jelas halalnya nggak mau. Nggak jelas halalnya nggak mau. Masya Allah. Ini gambarnya begini. Putih jelas, hitam jelas. Lah kalau abu-abu, jangan dikatakan putih, tinggalkan, ambil yang putih itu. Nah, ini berarti kamu akan pilih yang putih. Yang penting anak nggak hitam. Nah, ini yang pertama. Ini yang pertama. Halal jelas, haram jelas. Ini kok bingung ini antara halal haram. Tinggalkan. Jangan kamu ambil. Kalau sudah demikian, berarti kamu berpihak kepada iman kamu. Kamu berpihak kepada Islam kamu. Kalau sudah demikian, maka kamu akan menjadi orang selamat. Kenapa? Orang ngentengkan syubhat berarti sebentar lagi ketarik kepada yang haram. Pasti. Ada listrik tegangan tinggi. Ini bahaya, bisa nyetrum. Tapi dikasih batas 10 meter di tower itu dilarang untuk masuk. Ini berarti untuk menyelamatkan diri. Kenapa? Belum tentu dia kesengat kalau dia nggak megang. Tapi dikasih batas untuk keselamatan. Tapi kalau ada orang melanggar, belum tentu kesengat, tapi lama-lama kesengat, saudara. Mepet, kesetrum. Begitulah juga kita. Syubhat ini harus kita hindari supaya kita tidak tersentuh dengan yang haram. Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar lam yutaqabbal minkum illa bi wara'in hajiz. Ente banyak sholat sampai bungkuk seperti busur panah. Ente banyak puasa sampai lemes seperti senarnya gitar. Itu semuanya enggak diterima oleh Allah kecuali didasari wara'in hajiz. Ini wara'in hajiz. Tinggalkan yang syubhat. Kurang ada takdir, saudara, ibadah kalau tidak meninggalkan yang syubhat. Yang terakhir, zuhdun baligh. Zuhdun baligh meninggalkan semuanya yang lebih walaupun halal. Ini meninggalkan yang lebih walaupun halal. Anak ini cukupnya untuk biaya rumah tangga 100.000. Tapi sekarang anak dapat 100 juta. Anak ambil 100.000, yang lainnya anak sedekahkan untuk pondok Alamatul Dunia. Misal. Wah, ini zuhdun banyak. Tidak mau lebih. Fudulul kalam, fudulul manam, fudulul mal, fudul itu semuanya. Dan ini adalah
kalau sudah mencapai zuhdul balik, ini akan menjadi murabbi. Syurutul murabbi ada 4. Syaratnya orang jadi murabbi ada 4, saudara. Pertama, an yakuna aliman, lakin laisa kullu alimin yasluh an yakuna murabbiya. Harus punya ilmu, tapi nggak semua orang punya ilmu bisa jadi murabbi, bisa jadi mursyid. Ini banyak yang ngaku jadi mursyid nih sekarang. Nggak semua orang yang punya ilmu itu jadi mursyid. Kemudian yang kedua, an yu'ridhu 'anid dunya wal jah. Orang kalau jadi murabbi itu dia menghindar daripada harta dan kedudukan. Nggak cinta ketenaran, fotonya dipajang di mana-mana. Pakai titel macam-macam, al-imam, al-england, al-apa itu, alkohol. Nggak mau dia begitu-begitu. Murabbi nggak gila jabatan, nggak gila ketenaran. Murabbi itu nggak gila harta, nggak proposal aja yang dibuat. Muridnya 20 tambahin 0 jadi 200. Awas, hati-hati. Yang ketiga, yuslih riyadhatan nafs. Dia tadi itu sudah bisa meriyadhatan nafs, menjinakkan nafsunya. Bikin latin nom, bikin latin akal, bikin latin kalam, wa kathratus shalat, wa kathratul dzikir, wa kathratul qiyamul lail. Dia ngomongnya dikit, dzikirnya banyak. Bukan merokoknya banyak jadi murabbi. Nggak bisa. Dzikirnya banyak, baca Qur'annya banyak, qiyamul lailnya banyak, tidurnya dikit. Kanu qalilan minal laili ma yaj'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Itu murabbi. Kemudian yatasalsal sanadu ahli min syaikhin basirin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaikhin basirin, Syekh basirin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gurunya jelas. Wali dari wali, dari wali, dari wali sampai Nabi. Kemudian yaj'al mahasina awsafi syaikh wa akhlaqi syekh, mahasina akhlaqi syekh siratan lahu fi hayatih. Dia bukan hanya sekedar alumni wali. Ini kadang-kadangnya dia alumni sudah merasa jadi wali. Kalau kamu bisa meneruskan, mewarisi akhlaknya guru kamu, ibadahnya guru kamu, tawadhu'nya guru kamu, karamnya guru kamu, baru kamu bisa jadi mursyid. Kalau istama'at hadhihi syurut, baru yasluh an yakuna murabbiya, mursyida. Ini ada pada Habib Abdurrahman bin Faqih, karena beliau adalah murabbi. Beliau adalah murabbi yang diwariskan kepada anaknya ilmunya, akhlaknya, yang diwariskan muridnya begitu. Wah, muridnya gotong semuanya. Muridnya gotong semuanya. Kenapa? Karena di murabbi. Tahu murabbi nggak ini? Kalau ada petani, dia nanam padi atau nanam tanaman, itu dijaga, disirami, dipupuki, kemudian dia tadi itu dijaga dari hama. Begitu murabbi kepada muridnya. Bukan hanya mengajar, tapi diperhatikan apa yang terjadi dalam hatinya, semuanya akan diperhatikan sama dia, sehingga benar-benar terkawan itu muridnya sampai kepada Allah. Mudah-mudahan Allah temukan kita kepada murabbi. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak Habib Abdurrahman bin Faqih. Mudah-mudahan kita menjadi anak cucu daripada orang-orang yang saleh, yang bukan hanya membanggakan datuk-datuknya, tapi dibanggakan oleh mereka, yang bisa mewarisi ilmu mereka, yang mewarisi akhlak mereka, mewarisi istiqamah mereka. Dan mudah-mudahan insyaallah Habib Ali bin Hasan bin Faqih Allah berikan kekuatan untuk bisa membimbing kita semuanya. Dan insyaallah ini akan jadi bidayatul khair, ya. Allah kirimkan kepada orang-orang Bangka, ya, tapi bukan tua Bangka, ya, tapi daerah Bangka. Mudah-mudahan insyaallah menjadi manfaat, menjadi insyaallah pelita ada di sini, yang insyaallah akan menjadi berkah bagi kita semuanya.
Amin ya rabbal alamin. Wal afu min al-itarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.